Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kini memasuki babak baru. Kalau Anda perhatikan secara seksama sudah lebih dari 1 bulan. Kita lihat perjalanan kasus ini terus bergulir, mulai dari tim investigasi yang bekerja, bahkan saat ini Panji Gumilang sudah diperiksa di Bareskrim Polri. Yang terbaru pernyataan dari pihak kepolisian yakni status setelah gelar perkara dari penyelidikan naik ke penyidikan. Tapi kami tegaskan belum ada sama sekali penetapan tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang. Ada 30 pertanyaan yang digelontorkan ke Panji Gumilang, namun hanya 3 yang dibocorkan kepada wartawan. Apakah nanti akan kita ulas secara fikih ajaran agamanya seperti apa, Maria ya? Ya, lebih dari 8 jam kemudian pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun diperiksa oleh Bareskrim Polri. Kita coba akan menguak sisi lain dari Panji Gumilang bersama dengan mantan dosen dari Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga mantan wali murid dari Al Zaitun langsung di meja catatan demokrasi. Sebelumnya nanti kita juga akan mengajak dalam diskusi kami sejumlah mahasiswa dari ISIP Jakarta. Nanti mahasiswa bertanya langsung pada narasumber. Kami berharap teman-teman mahasiswa di sini juga peka akan isu update informasi, apalagi khusus dalam kasus Ponpes Al Zaitun. Sepakat teman-teman mahasiswa? Suara mahasiswa harus lantang ya, Maria. Itu dia. Langsung saja kalau begitu kita perkenalkan sejumlah narasumber kami yang sudah hadir. Ada Pak Ahmad Sudirman Abbas, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam. Beliau juga merupakan mantan pengajar di Ponpes Al Zaitun. Nanti kita coba akan boleh sambil dicek juga, Pak, mic-nya, Pak. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, Agus. Bagus, Pak. Aman, Pak, siap. Suara emas tadi baru keluar, Pak. Dan juga sudah hadir ada Pak Ahmad Nurholis, aktivis kebinekaan dan juga perdamaian. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Peneliti NI dan juga Ponpes Al Zaitun juga hadir, Pak Sukanto. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan pemerhati pesantren. Assalamualaikum, Mas M. Najih Armaldoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan juga ada mantan wali santri Pondok Pesantren Al Zaitun yang kemarin keras lantang berunjuk rasa juga. Terima kasih banyak Ibu Leni Siregar. Assalamualaikum Ibu Leni Siregar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga yang unjuk rasa, yang menolak keberadaan dan juga aktivitas Ponpes Al Zaitun, Wasekjen PA 212 yang memang ditanya publik, kemana ini suara 212 dalam kasus Al Zaitun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Novel Bamumin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah terus begini, yang kedua tadi ya dikatakan soal menjaga soft misalnya. Yeah. Begini Pak, agama itu adalah wahyu, ya. Agama itu wahyu. Jadi agama itu bukan didasarkan dengan nafsu. Kalau kita lihat argumentasi Panji itu kan dia mengatakan bahwa sekarang kan masjidnya sudah luas gitu. Kemudian jangan sampai yang sebelah kena bau ketek. Ini kan namanya dengan nafsu, arang-arang sendiri. Sementara hadis Nabi itu sudah jelas suddul kholal. Itu soft itu harus dirapatkan gitu. Dan kaidah itu mengatakan bahwa idza wujidan nas batolal ijtihad. Kalau sudah ada Al-Qur'an, sudah ada hadis, nggak ada tempat untuk ijtihad lagi. Terima itu. Agama adalah wahyu, agama bukan nafsu. Bukan nafsu. Sesaat lagi Pak Sudirman ditangkap. Kita harus jeda hanya di catatan demokrasi, pemirsa. Pak Sudirman, mohon maaf kalau kita uraikan secara seksama, secara detail, maksud Bapak ini apakah tuduhan ke Panji Gumilang berkaitan dengan sebutan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah? Itu potongan video yang viral media sosial yang juga dilaporkan. Apakah maksud Bapak mengarah ke sana tadi ayatnya? Iya, saya mengarah ke sana. Kemudian ditekankan juga dalam Asy-Syura pada ayat 11 itu dikatakan laisa kamitsli syai'un. Jadi ketika dikaitkan bahwa Rasul ketika Allah itu memberikan kalam atau qala Allah Ta'ala, berarti kalam itu sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang berwujud. Ketika itu berwujud berarti dia bukanlah Allah tapi manusia. Karena kalam itu terdiri dari huruf yang kemudian bisa memberikan makna. Kalamun mufidun itu. Kalam itu terdiri dari huruf-huruf yang itu dibunyikan. Ketika itu dibunyikan, maka itu bukanlah Allah. Oleh karena itu ditegaskan di sini, wa makana li basyarin ayukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijab aw yursila rasulan fayuha bi idni ma yasha.
innahu aliyun hakim. Di sini tekankan bahwa Allah tidak langsung memberikan kalam itu kepada manusia kecuali melalui wahyu atau mengutus malaikat Jibril di sini untuk menyampaikan wahyu itu. Sehingga kalau kita detailkan dari berbagai tafsir, kita tahu bahwa itu adalah qaul Rasulullah betul, tetapi auhallahu ilaihi. Sehingga kalau boleh saya terjemahkan juga bisa begini, auhallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi kata-kata fil Qur'anil Karim itu membingkai kata-kata wahyu, bahwa itu adalah benar wahyu. Tapi nampak abu-abu kalau ditangkap oleh orang awam begitu loh. Ya, oleh karena itu begini, ya menurut saya begini, Panji Gumilang itu ingin bahwa pengetahuan akademis itu tidak dimiliki orang-orang tertentu saja. Bahkan sering kita berdebat, sering kita berdiskusi dengan argumentasi masing-masing. Begitu berdiskusi kita menemukan, saya pribadi menemukan sumber-sumber itu, ternyata betul. Beliau ini lebih dahulu membaca daripada saya. Oleh karena itu saya harus ngalah bahwa apa yang dibicarakan itu memiliki rujukan. Enggak mungkin tidak memiliki rujukan. Ketika memiliki rujukan, saya harus mengatakan bahwa dia benar. Itu bab qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saat ini sekali lagi teman-teman tahapannya dari penyelidikan ke penyidikan dalam kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang, pimpinan pondok pesantren. Menurut Bapak Sudirman, apakah Panji Gumilang layak dipidanakan usai dilakukan gelar perkara dan statusnya naik? Boleh gunakan Mikrofonnya mic, silakan Bapak. Menurut saya tidak layak. Ya, tidak layak. Alasannya Pak? Pertama, beberapa persoalan yang terkait dengan yang dituduhkan itu dalam kacamata saya sebagai orang ahli fikih, walaupun tadi saya perlu mengoreksi, janganlah diungkapkan kata-kata mantan, begitu nggak enak rasanya dosen kok mantan. Tidak, tapi pernah mengajar dan ngajar di sana, ya. dan sampai sekarang pun kalau diminta untuk ngajar, saya tetap ngajar. Itu alasan saya. Pertama, ketika ada statement bab qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, sesungguhnya dalam kacamata saya tidak ada yang melanggar dari aspek fikih. Kenapa? Saya melandaskan pada surat An-Najm, yaitu surat yang ke-53. Bunyinya langsung wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini terkait dengan Nabi dituduh bahwa apa yang diomongkan itu adalah berdasar Nabi. Tapi kemudian ditekankan lagi, itu omongan Rasulullah betul, tetapi itu adalah wahyu. Jadi Rasul tidak akan pernah berbicara apapun selain yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ditekankan juga pada surat Al-Haqqah, yaitu surat nomor 69 ayat 40 sampai 43, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqaulin syairin qalilan ma tu'minun wala biqaulin kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum min rabbil alamin. Ini jelas sekali bahwa Rasulullah dituduh, seringkali dituduh bahwa beliau itu mengatakan semaunya, padahal apa yang dikatakan itu tidaklah demikian. Semuanya berdasarkan wahyu dari Allah. Sekarang kalaupun misalnya dikatakan itu sudah selesai gitu ya, umat-umatnya masih menganggap dia sebagai imamnya. Terus kenapa ada sami'na wa ata'na di sana? Dan semuanya itu harus turut tunduk patuh sama dia. Hal yang remeh-temeh aja diurusin gitu. Ya, jadi coba bisa nggak dibantah? Yang ikut jamas itu ada orang luar di situ. Sedangkan itu ada data dari koordinator-koordinator. Yang nyeleneh ada. Saya dari koordinator Jakarta Selatan, ya. Saya dari Jakarta Selatan, dari Setiabudi, dari Karet Semanggi. Karet Semanggi ujung. Saya masih tahu, masih kenal, masih bisa saya sebutkan jajaran-jajarannya yang bersama saya. Sampai ke atas saya masih bisa. Ibu Leni, silakan. coba dijelaskan sebelum ke Pak Sudirman, dijelaskan ada tidak yang nyeleneh perbuatan-perbuatan? Jelas ada. Bagian yang mana? Dari yang dulu saya mengalami memang ini orang ngeyel. Ya, dari mulai sholat itu sudah jadi rahasia umum. Tidak diwajibkan sholat karena kita ini masih masa Mekah. Ya, satu itu yang kami alami. Tapi saya sendiri memang sudah janggal dan saya tetap sholat ya waktu itu, walaupun pada masa-masa itu sempat juga karena aktivitas itu sempat terbengkalai sholat saya ya. Jadi saya tetap sebagai wujud protes saya
sebagai wujud pemikiran kritis saya, setiap saya acara tazkiyah, Bapak masih ingat istilah tazkiyah? Enggak. Ya, bukan internal. Bukan internal. Ya, mungkin baru direkrut baru belakangan ya Pak. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kini memasuki babak baru. Kalau Anda perhatikan secara seksama sudah lebih dari 1 bulan, kita lihat perjalanan kasus ini terus bergulir, mulai dari tim investigasi yang bekerja, bahkan saat ini Panji Gumilang sudah diperiksa di Bareskrim Polri. Yang terbaru pernyataan dari pihak kepolisian yakni status setelah gelar perkara dari penyelidikan naik ke penyidikan. Tapi kami tegaskan belum ada sama sekali penetapan tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang. Ada 30 pertanyaan yang digelontorkan ke Panji Gumilang, namun hanya 3 yang dibocorkan kepada wartawan. Apakah nanti akan kita ulas secara fikih ajaran agamanya seperti apa, Maria ya? Ya, lebih dari 8 jam kemudian pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun diperiksa oleh Bareskrim Polri. Kita coba akan menguak sisi lain dari Panji Gumilang bersama dengan mantan dosen dari Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga mantan wali murid dari Al Zaitun langsung di meja catatan demokrasi. Sebelumnya, nanti kita juga akan mengajak dalam diskusi kami sejumlah mahasiswa dari ISIP Jakarta.